Apa saja rukun wudu di dalam madhab Syafi'i? Ini pertanyaannya menanyakan tentang rukun wudu khusus dalam madhab Syafi'i saja. Karena mungkin ya orang Indonesia ini mayoritas mereka bermadhab Syafi'i. Tentu saja ketika berwudu, mereka yang mengaku bermadhab Syafi'i di Indonesia ini harus tahu rukun wudu ya. Apa saja, dan sebelum kita mengetahui mengenai rukun wudu, perlu diketahui bahwasanya ketika ada yang bertanya wudu saya ini sah atau tidak, maka yang kita jawab itu adalah dengan cara melihat apakah rukun wudunya itu terpenuhi. Jadi para pemirsa di rumah tidak perlu bingung ketika ada yang bertanya, atau malah Anda yang bertanya, wudu saya tadi sah atau tidak ya ketika saya tidak membaca basmalah. Wudu saya sah atau tidak ya ketika tadi saya lupa kumur-kumur. Nah, untuk mengatakan sah atau tidak, kita bisa melihat ke rukun wudunya. Makanya ini penting untuk mengetahui mengenai rukun wudu. Sah atau tidaknya itu dilihat dari rukun wudu. Kalau rukun wudunya terpenuhi, maka itu sudah sah. Walaupun yang lainnya nanti tidak dilakukan seperti sunnah-sunnah wudu itu. Kita lihat rukun wudu di dalam madhab Syafi'i itu hanya ada 6 yang disebutkan oleh para ulama ahli fikih. Bahkan kalau para pemirsa pernah membaca sebuah kitab yang ringkas dalam madhab Syafi'i, yaitu kitab Takrib atau Matan Abu Syuja, karya Imam Abu Syuja. Itu kitab yang sangat masyhur di pesantren-pesantren yang dipelajari untuk pemula ya, untuk yang belajar madhab Syafi'i, bagi pemula madhab Syafi'i, dan mereka bisa baca itu matan yang sangat ringkas sekali. Dan di situ disebutkan oleh Imam Abu Syuja dalam kitab Takrib ada 6. Ada 6 rukun wudu. Kenapa bisa ada 6 itu? Itu mengambil dari ayat Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6, bahwa disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah. Ini anggota yang pertama dibasuh. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq. Yang kedua adalah kedua tangan sampai siku. Yang ketiga wamsahu birusikum, mengusap kepala. Nanti dalam madhab Syafi'i cukup dengan sebagian saja. Ini yang ketiga ya, mengusap sebagian kepala. Kemudian yang keempat wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh kaki sampai mata kaki. Paling tidak ini ada 4 anggota. Ada 4 anggota yang wajib dibasuh atau diusap. Tapi dalam madhab Syafi'i rukun wudunya ada 6. Padahal tadi di ayatnya ada 4. Ternyata madhab Syafi'i menambahkan yang pertama adalah niat. Kenapa harus niat? Karena di dalam hadis yang sahih disebutkan Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Maka setiap ibadah itu butuh niat. Di antaranya wudu ini syarat sahnya harus niat. Setiap yang ingin berwudu maka dia harus berniat wudu. Ini rukun pertama dalam madhab Syafi'i. Yang kedua dalam madhab Syafi'i, rukun yang kedua adalah yang disebutkan dalam ayat tadi, yaitu membasuh wajah. Membasuh wajah ini termasuk rukun, wajib, harus dilakukan dalam berwudu. Kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku ya, dari ujung sini sampai siku, dan sikunya ini harus kena. Kalau tidak terkena, hanya sebatas di sini saja, maka wudunya tidak sah. Dalam madhab Syafi'i harus kena semuanya. Kalau dilebihkan itu malah lebih bagus. Kemudian yang keempat, mengusap sebagian kepala. Jadi setelah wajah, kemudian kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala. Perhatikan redaksinya, sebagian kepala dan mengusap, bukan membasuh. Apa bedanya? Kalau membasuh itu mengucurkan air, ada airnya banyak gitu. Tapi kalau mengusap, kita cukup membasahkan tangan kita. Setelah basah kemudian kita usapkan ke kepala, dan sebagian saja itu sudah sah dalam madhab Syafi'i. Kemudian rukun yang selanjutnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini yang disebutkan dalam ayat tadi yang paling terakhir, yaitu mengusap kedua kaki sampai mata kaki. Dan madhab Syafi'i menambahkan satu lagi, yaitu tertib. Jadi kenapa harus tertib? Karena di dalam ayatnya itu disebutkan berurutan, mulai dari wajah, kedua tangan, kepala, dan kaki ya. Bahkan dalam prakteknya, dalam hadis-hadis disebutkan Nabi itu tidak pernah berwudu dengan dibolak-balik, kaki dulu baru kepala, itu tidak pernah. Atau kepala dulu baru wajah, tidak.
minimal 4 ini yang berurutan. Makanya disebutkan tertib, harus berurutan minimal 4 rukun ini. Jadi ini ada 6 rukun di dalam mazhab Syafi'i yang para pemirsa harus ketahui bahwa ketika 6 ini kita lakukan dalam wudhu kita, maka wudhu kita itu sudah dianggap sah. Artinya tidak batal. Kalau ada orang yang mengatakan, Ustadz, saya tadi wudhu lupa membaca basmalah, atau wudhu lupa kumur-kumur, lupa memasukkan air ke hidung, atau mengusap telinga, dan lain sebagainya. Tidak usah bingung. Lihat saja, apakah hal itu ada dalam 6 rukun ini. Kalau tidak ada, berarti itu tidak apa-apa. Yang penting 6 rukun wudhu ini semuanya terpenuhi. Jadi sah atau tidaknya wudhu kita, itu dilihat dari 6 rukun wudhu di dalam mazhab Syafi'i ini. Demikian, inilah 6 rukun wudhu yang harusnya kita ketahui, khususnya bagi para jamaah pemirsa yang bermadzhab Syafi'i yang di Indonesia ini umumnya mengamalkan mazhab Syafi'i dalam masalah ibadah mereka. Demikian jawaban kami, mudah-mudahan bermanfaat.